Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan materi yang sudah disampaikan, yaitu ada 3 materi. Yang pertama, evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Yang kedua, tugas dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, konsep asesmen dan bagaimana terjadinya evaluasi. Yang pertama, kita akan membahas materi yang pertama, evaluasi, asesmen, dan pengukuran. Pengukuran sendiri merupakan proses memberikan angka atau upaya memperoleh gambaran numerik mengenai sejauh mana seorang peserta didik telah mencapai suatu karakteristik tersebut. Hasil dari penelitian dapat berupa kualitatif, yaitu pernyataan dalam bentuk kata-kata, maupun nilai kuantitatif dalam bentuk angka. Asesmen ialah proses dalam menggabungkan data dan keterangan serta menganalisis keperluan, kelebihan, kinerja, serta uraian perolehan perkembangan dan pembelajaran peserta didik dalam aktivitasnya. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap profesi untuk memperoleh bagaimana informasi sebagai dasar peningkatan terhadap hal-hal yang telah dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran sendiri salah satu bentuk evaluasi yang bertujuan untuk menilai kemampuan atau pencapaian peserta didik. Asesmen, proses evaluasi yang cangkupannya lebih luas dibandingkan pengukuran. Evaluasi, proses penentuan keputusan yang didasarkan pada hasil pengukuran atau penilaian. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tugas dan fungsi evaluasi pembelajaran. Kita masuk ke tujuan dari evaluasi untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi. Apakah program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan. Evaluasi sendiri itu memiliki fungsi, itu ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa maju dan berkembangnya peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, untuk mengetahui berbagai keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. Manfaat evaluasi pembelajaran, yaitu ada 3 manfaat. Yang pertama, memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, keputusan berkenan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Evaluasi memiliki prinsip, yaitu ada 3. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Baik, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu konsep, asesmen, dan bagaimana terjadinya evaluasi. Konsep asesmen itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen as learning adalah proses ketika siswa berperan sebagai penilaian utama bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, mereka aktif terlibat dalam kegiatan belajar serta dituntut untuk mampu memotivasi diri, memanfaatkan potensi dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, assessment for learning. Assessment for learning menghadirkan sudut pandang baru terhadap praktik asesmen tradisional di sekolah. Secara garis besar, model ini mengalihkan fokus dari asesmen sumatif menuju asesmen formatif. Yang terakhir, assessment of learning. Assessment for learning masih menjadi pendekatan yang paling banyak diterapkan di sekolah. Tujuan utamanya adalah menilai serta mengesahkan hasil belajar siswa, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada siswa dan orang tuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.